Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini ibu dan adik di rumah masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bertatap muka melalui media online. Nah, apa kabar adik semua di rumah? Biarpun keadaan saat ini belum normal, ibu harap adik semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum lanjut ke materi, di sini Ibu akan menyampaikan media apa yang Ibu gunakan serta apa saja tujuan pembelajarannya. Baik, untuk media pembelajarannya, kali ini Ibu akan menggunakan media berbasis PowerPoint serta audio visual. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, setelah adik-adik mempelajari materi ini, adik-adik dapat yang pertama meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis manfaat sikap jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Dan keempat, menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang Ibu akan membahas materi perilaku terpuji, yaitu tentang kejujuran. Nah, materi kali ini Ibu akan menampilkan dalam bentuk PowerPoint. Jadi Ibu harap kepada adik semua di rumah mendengarkan dengan teliti dan dengan baik ya. Karena setelah materi ini Ibu akan memberi kalian semua di rumah tugas mandiri untuk di rumah. Baik, materi pertama yaitu makna kejujuran. Kata jujur dalam bahasa Arab adalah asid atau asidik, yang berarti berkata benar atau nyata. Secara istilah, jujur mempunyai makna mengatakan sesuatu sesuai dengan kebenaran atau fakta. Bisa juga diartikan sebagai kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Nah, sebagai manusia, sebagai seorang jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang dalil tentang perilaku jujur. Allah dan Rasulnya memerintahkan perilaku jujur ini dalam beberapa dalil, karena begitu pentingnya kejujuran dalam kehidupan. Di antaranya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'i bil qist lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Ayat itu memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan dunia, karena hanya dengan kejujuran mereka bisa sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Lanjut, pelajaran penting yang dapat dipetik dari hadis tersebut adalah yang pertama, jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan termasuk terpuji yang dicintai dan diridhoi Allah Ta'ala dan manusia. Yang kedua, hukum jujur adalah wajib bagi setiap individu muslim dan muslimah. Orang mukmin yang jujur ialah orang yang perkataannya sesuai dengan perbuatan dan isi hatinya. Yang ketiga, jujur termasuk sebaik-baiknya sebab yang mengantarkan seorang hamba ke dalam surga, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih tersebut. Yang keempat, orang yang jujur termasuk orang yang diberi nikmat oleh Allah dan akan dikumpulkan bersamaan para nabi,
orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh di dalam surga. Nah, hukum jujur adalah wajib bagi setiap individu muslim dan muslimah. Itu yang kelima. Nah, kita masuk materi ke macam kejujuran. Yang pertama, jujur niat dan kemauan. Apabila melakukan segala sesuatu yang dilandasi motivasi yang hanya mengharap ridho Allah, nilai perbuatan di hadapan Allah dinilai dari hal yang diniatkannya. Selain niat tersebut, bahwa sebelum orang mukmin bertindak harus menimbang dan serta menilai segala sesuatu yang akan dilakukan itu akan mendatangkan manfaat dan sebaliknya. Nah, jika kita jujur dalam niat, di situ akan mendatangkan manfaat dan sebaliknya. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan adalah bentuk kejujuran yang paling populer di dalam masyarakat. Orang yang berkata jujur akan mudah dipercaya oleh orang lain. Orang lain pun merasa tenang bersamanya. Sebaliknya, orang yang berdusta akan secara otomatis dijauhi dan dimusuhi oleh masyarakat. Nah, yang ketiga, jujur dalam berjanji. Seorang muslim yang jujur akan senantiasa menempati janji-janjinya kepada siapapun. Menempati janji adalah ciri kaum yang beriman. Sebaliknya, mengingkari janji adalah ciri orang yang munafik. Ini sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, yang keempat, jujur dalam bermuamalah. Jujur dalam niat, lisan, dalam berjanji tidak akan sempurna jika tidak dilengkapi dengan jujur ketika berinteraksi atau bermuamalah dengan orang lain. Seorang muslim tidak pernah menipu, memalsu, dan berkhianat sekalipun terhadap non-muslim. Ketika ia menjual, tidak akan mengurangi takaran dan timbangannya. Nah, tidak perlu takut kepada jujur. Nah, yang kelima, jujur dalam berpenampilan sesuai kenyataan. Nah, seorang yang jujur akan senantiasa menampilkan diri apa adanya sesuai kenyataan yang sebenarnya. Ia tidak memakai topeng dan baju palsu, tidak mengada-ngada dan penampilan diri secara bersahaja. Orang yang memiliki sifat jujur ini tidak akan memaksakan diri untuk memiliki dan menikmati sesuatu yang di luar jangkauan kemampuannya. Dia sudah merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang telah dimilikinya sambil berikhtiar untuk menggapai keinginan yang diharapkannya. Baik, materi terakhir, hikmah kejujuran. Yang pertama, mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapat banyak teman. Nah, jujur ini banyak sekali keuntungannya, seperti banyak teman, karena mereka itu percaya sama kita, karena kita tuh jarang berbohong, atau mungkin kita mereka percaya kalau kita tuh tidak akan berbohong sama mereka gitu. Yang ketiga, merasakan ketentraman hidup karena tidak dibayang-bayangi rasa bersalah kepada orang lain. Yang keempat, merupakan amalan yang dapat mengantarkan ke surga. Alhamdulillah, cukup sekian materi dari Ibu. Jika kesalahan, Ibu mohon maaf. Dan untuk tugas, kalian foto lalu kirim ke Gmail Ibu ya. Dan untuk Gmailnya, Ibu letakkan di deskripsi. Jangan lupa. Baik, itu saja dari Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.